Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali Bupena tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Silakan anak-anak siapkan buku Bupena beserta dengan alat tulisnya, karena di video ini memang akan memberikan pembahasan tentang materi beserta latihan soal-soal. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 dengan judul perikop menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil nafas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Berikut ini beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Selanjutnya adalah gambar nomor 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 dengan judul Pentingnya Pelestarian Makhluk Hidup di Lingkungan Sekitar. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Bupena halaman 55, latihan muatan IPA KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apakah yang dilakukan di lingkungan A dan B? Jawaban, lingkungan A itu peternakan ayam, lingkungan B itu perkebunan jagung. Pertanyaan nomor 2, tuliskan upaya pelestarian yang dapat dilakukan di lingkungan A dan B. Jawaban, lingkungan A, pemanfaatan kotoran ayam untuk pupuk, lingkungan B, pemanfaatan sisa tanaman jagung untuk pakan sapi dan biomasa. Muatan bahasa Indonesia, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Berikut ini adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada, tempo, kecepatan lambatnya pengucapan kata-kata, irama, panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, serta pelafalan atau cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Yang keempat, memperhatikan mimik. Pembelajaran 2 muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 dengan judul Perikop Karya Seni Kolase. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni, misalnya kalender, majalah, dan koran bekas. Bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya daun dan ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola. Muatan IPA KD 3.2 dan 4.2, upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam.
Sementara penyebab kelangkaan tumbuhan langka meliputi yang pertama dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya, yang kedua sulit berkembang biak, yang ketiga terkena hama, dan yang keempat mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan meliputi 1. Penegakan hukum terhadap pemburu hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sementara ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Bu Pena halaman 60 latihan muatan IPA KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab hewan atau tumbuhan di Indonesia menjadi langka? Jawabannya, pemanfaatan secara besar-besaran tanpa upaya pemulihan. Yang kedua, maraknya perburuan hewan. Dan yang ketiga, perubahan fungsi lahan untuk perumahan atau perkantoran. Pertanyaan nomor 2, orang utan merupakan hewan khas Indonesia yang saat ini terancam punah. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Pohon adalah habitat dan sumber makanan bagi orang utan. Menurutmu, langkah-langkah apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah punahnya orang utan? Jawabannya, yang pertama menerapkan Undang-Undang Pelestarian Hutan dan Orang Utan, yang kedua melakukan reboisasi, dan yang ketiga melakukan penangkaran orang utan. Pertanyaan nomor 3, apa tujuan pengawetan rangka dinosaurus di Museum Zoologi? Jelaskan. Jawaban, tujuan pengawetan rangka dinosaurus di Museum Zoologi sebagai sumber ilmu pengetahuan sejarah kehidupan di bumi pada masa purba. Pembelajaran 3, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 tentang keragaman agama dan tempat ibadah. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid, umat Kristen adalah gereja, umat Katolik adalah gereja, umat Hindu adalah pura, umat Buddha adalah wihara, dan yang terakhir umat Konghucu adalah kelenteng. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Bu Pena halaman 61 latihan muatan PPKN KD 3.3. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia. Jawabannya, 6 agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Pertanyaan nomor 2, Ahmad beragama Islam, Maria beragama Katolik, dan Made beragama Hindu. Tuliskan tempat ibadah mereka masing-masing. Nama tempat ibadah mereka masing-masing yaitu Ahmad tempat ibadahnya masjid, Maria tempat ibadahnya gereja, dan Made tempat ibadahnya pura. Pertanyaan nomor 3, Ahmad, Maria, Made, dan Tami berencana akan melakukan kerja kelompok pada hari Minggu. Akan tetapi, Maria tidak bisa karena harus beribadah di gereja. Bagaimana sebaiknya sikap Ahmad, Made, dan Tami? Jawabannya, sebaiknya sikap Ahmad, Made, dan Tami adalah mempersilahkan Maria untuk beribadah terlebih dahulu, dan jika sudah selesai bisa menyusul untuk ikut kerja kelompok. Pertanyaan nomor 4, bagaimana jika Ahmad, Made, dan Tami memaksa Maria agar kerja kelompok tetap dilaksanakan pada hari Minggu? Setujukah kamu dengan sikap mereka? Jelaskan. Jawaban, tidak setuju. Karena jika Ahmad, Made, dan Tami memaksa Maria agar kerja kelompok tetap dilaksanakan pada hari Minggu. Alasannya, Ahmad, Made, dan Tami akan dianggap sebagai teman yang egois karena tidak memberi kesempatan Maria untuk beribadah terlebih dahulu. Hal ini tentu akan berdampak pada ketidakrukunan dalam kelompok.
Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran hasil pertanian. Padi dan beras ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jagung ada di Jawa Tengah, meliputi wilayah Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Jawa Timur di Madura dan Sulawesi di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Ubi kayu atau singkong persebarannya di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, Wonogiri, dan Yogyakarta, Wonosari. Kacang tanah persebarannya di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, wilayah Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jawa Barat ada di Cirebon, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Lombok. Yang kedua adalah persebaran hasil perkebunan. Tembakau ada di Sumatera dan Jawa. Teh ada di Jawa Barat, wilayah Bogor, Sukabumi, dan Garut. Jawa Tengah, wilayah pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Sumatera Utara di Pematang Siantar dan Sumatera Barat. Persebaran kopi ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet ada di Aceh, wilayah Tanah Gayo dan Alas. Sumatera Utara, wilayah Kisaran, Deli, dan Serdang. Bengkulu, Jawa, Kalimantan Selatan ada di Pegunungan Meratus. Kelapa atau kopra persebarannya di Jawa, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Coklat persebarannya di daerah Jawa Tengah, Salatiga, dan Sulawesi Tenggara. Pala persebarannya di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh wilayah persebarannya di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Dan lada persebarannya di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. 3. Persebaran hasil hutan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara kayu cendana di Nusa Tenggara Timur. Rotan di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang terakhir, persebaran peternakan dan perikanan. Ternak sapi, wilayah persebarannya di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB, Lombok, dan Sumbawa. Ternak kuda ada di NTT, Pulau Sumba, dan Sumatera Barat. Budidaya udang dan ikan bandeng ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tiram dan mutiara ada di Bali, Maluku, dan Papua. Bu Pena halaman 63 latihan muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dinamakan? Jawabannya sumber daya alam. Pertanyaan nomor 2, tanaman kelapa banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah? Jawabannya pantai. Pertanyaan nomor 3, dari ketiga pulau berikut yaitu Jawa, Bali, dan Kalimantan, pulau yang memiliki sumber daya hasil hutan paling banyak adalah? Jawabannya Kalimantan. Pertanyaan nomor 4, daerah di Indonesia yang membudidayakan perkebunan coklat adalah? Jawabannya Salatiga. Pertanyaan nomor 5, daerah di Indonesia yang membudidayakan tanaman jagung adalah? Jawabannya Madura. Pertanyaan nomor 6, hasil hutan yang diproduksi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah? Jawabannya kayu cendana. Pertanyaan nomor 7, udang dan ikan bandeng banyak dibudidayakan di daerah pantai utara Jawa. Pertanyaan nomor 8, daerah yang memiliki padang rumput luas biasanya dimanfaatkan untuk beternak hewan. Jawabannya kuda. Pertanyaan nomor 9, hasil laut yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah? Jawabannya mutiara. Pertanyaan nomor 10, alasan tanaman lada dibudidayakan karena bermanfaat sebagai? Jawabannya bumbu dapur. Bu Pena halaman 65 latihan muatan IPS KD 3.1. Nah, di sini ada pulaunya ya, yang ditanya jenis sumber daya alam serta manfaatnya.
Yang pertama sudah ada contohnya Sumatera dan kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini membuat nomor 1. Jawa, jenis sumber daya alamnya coklat, manfaat bahan baku makanan, kue, campuran susu. Kalimantan, jenis sumber daya alamnya hasil hutan berupa kayu, manfaatnya bahan bangunan dan mebel. Sulawesi, jenis sumber daya alamnya minyak kayu putih, manfaatnya bahan baku obat-obatan. Papua, jenis sumber daya alamnya sagu, manfaat bahan makanan pokok. Bali, jenis sumber daya alamnya kelapa, manfaatnya bahan baku minyak goreng, atap rumah, dan bahan baku bangunan. Nusa Tenggara, jenis sumber daya alamnya jagung, manfaatnya bahan baku makanan. Dan yang terakhir Maluku, jenis sumber daya alamnya pala, manfaatnya bumbu dapur dan bahan baku obat-obatan. Muatan bahasa Indonesia tentang penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Coba anak-anak perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia tentang mendeklamasikan puisi. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi, mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 Hari Besar Keagamaan. Yang pertama agama Islam, hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulud Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, Kristen, hari besarnya Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, Katolik, sama juga ya, hari besarnya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu, hari besarnya Hari Raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Yang kelima, agama Buddha, hari besarnya Waisak, Asada, dan Katina. Yang keenam, Konghucu, hari besarnya Imlek dan Cap Gomeh. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keragaman hari keagamaan. Pembelajaran 5 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. 6. Puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. 7. Ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 karya seni montase. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan.
Gambar-gambar tersebut bisa berupa gambar dari majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Pembelajaran 6 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, mendeklamasikan puisi teman. Melakukan hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut ini. 1. Bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. 2. Berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. 3. Tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Pertama, sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. 2. Melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. 3. Tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Setelah mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut ini. Pertama, ucapkan terima kasih ke penonton. Dan yang terakhir, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 dengan judul karya seni mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Bahan-bahannya antara lain bisa berupa biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan tentang pembelajaran tema 6 subtema 3. Shalom.